Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan makalah hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Butir Soal dan Analisis Hasil Tes. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Azida Murni sebagai moderator, Vicky Susanto sebagai pemateri pertama, Vika Ahdinasari sebagai pemateri kedua, dan Wafik Nurunisa sebagai materi ketiga. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Vicky Susanto. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya. Masih seputar dengan analisis butiran soal. Nah, pada bagian yang pertama adalah tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal itu penting, biasanya digunakan dalam tes pengetahuan responden. Nah, jadi menentukan taraf kesukaran soal itu digunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya sudah saya tulis ini. Kelihatan ya? Jelas nggak? Dengan P sama dengan B per CS ya, yang mana P ini adalah indeks kesukaran dan yang B ini adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar. Selanjutnya CS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes dengan ketentuan atau dengan kriteria sebagai berikut. Jika hasil perhitungan tadi itu 0,00 sampai 0,30, berarti soal tersebut adalah tergolong soal yang sukar. Nah, apabila hasil dari perhitungan rumus tersebut adalah 0,31 sampai 0,70, berarti soal tersebut adalah soal yang sedang. Nah, ketika hasilnya adalah 0,71 sampai 1,00, berarti soal tersebut adalah tergolong soal yang mudah. Nah, sebenarnya rumus ini itu sederhana, simple ya. Kita bisa praktekkan dengan mudah lah. Nah, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Saya di sini sebagai pemateri yang bagian ketiga, yaitu daya pembeda. Apa itu daya pembeda? Nah, kita simak yuk bareng-bareng. Jadi daya pembeda itu pertama ada analisis daya pembeda, yang kedua daya pembeda soal uraian, yang ketiga itu daya pembeda manfaat. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama itu analisis daya pembeda. Udah ada yang tahu belum analisis daya pembeda? Oke, di sini salah satu analisis kuantitatif soal adalah untuk menentukan dapat tidaknya suatu soal, membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada di dalam kelompok itu. Nah, jadi indeks yang digunakan membedakan peserta tes yang berkemampuan tinggi, peserta tes yang berkemampuan rendah itu adalah indeks daya pembeda. Jadi indeks tinggi sama indeks rendah itu berbeda ya. Jadi itu termasuknya indeks daya pembeda. Nah, jadi daya pembeda item itu ialah kemampuan suatu butir tes hasil belajar dan untuk mendapatkan atau mendiskriminasi antara tes berkemampuan tinggi dan tes berkemampuan rendah. Kalau berkemampuan tinggi itu atau disebut pandai, yang berkemampuan rendah itu tidak pandai. Itulah sebagai tes-tesnya. Dan dengan kata lain daya beda item itu mengungkapkan seberapa butir tes dapat membedakan antara siswa kelompok tinggi dengan siswa kelompok rendah. Itulah salah satu ciri butir yang baik, yang mampu membedakan antara kelompok atas itu atau yang disebut itu yang mampu, dan yang kelompok bawah itu yang kurang mampu. Itulah yang dikarenakan anggap bahwa kemampuan setiap tes itu akan berbeda dengan tes yang lain. Jadi itu analisis dalam berbeda ya. Jadi urai-uraiannya kamu
lihat aja nanti ya di makalah-makalah. Jadi di situ ada uraian-uraiannya, berbeda kurang dari persentasenya, terus 0,20, 0,40 itu apa, di situ ada ya. Saya udah dan kawan-kawan sudah memaparkan pemakalahnya di makalah. Dan selanjutnya itu soal uraian daya pembeda. Nah, soal uraian daya pembeda itu sama aja sih ya, maksudnya uraian-uraiannya ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan karena ini angka-angka ya, berbeda, menghitung-hitung uraian delay. Di situ juga nanti ada keterangan D, PAB pembeda, dan P itu proporsi dari kelompok atas yang dapat menjawab, dan PB itu proporsi dari kelompok bawah. Kita lanjut ya, yang sekarang itu ada manfaat daya pembeda. Manfaat pembeda itu ada beberapa, saya seperti ya. Yang intinya aja manfaatnya itu yang untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empirik. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal itu dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi, atau ditolak. Yang kedua itu untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mengindeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Terus yang kemungkinan ya membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai sih kemungkinannya itu yang kecil jawaban butir soal itu tidak tepat. Terus butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar. Yang ketiga itu kompetensi yang diukur tidak jelas. Terus yang keempat itu pengecohan tidak berfungsi. Eco itu ya berkata-kata yang tidak masuk akal. Materi yang ditanyakan terlalu sulit tuh, sehingga banyak siswa yang menebak. Jadi indeks daya pembeda itu butir soal itu biasa juga dinyatakan dalam bentuk proporsi. Semakin tinggi indeks daya pembeda itu berarti semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang telah memahami materinya dengan peserta didik yang belum memahami materinya. Itulah penjelasan dari saya materi daya pembeda. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil tes dan penafsiran nilai akhir. Yang pertama, menilai tes yang dibuat sendiri. Secara teoritis, siswa dalam satu kelas merupakan populasi atau kelompok yang keadaannya heterogen. Dengan demikian, maka apabila dikenai sebuah tes akan tercermin hasilnya dalam suatu kurva normal. Apabila keadaan setelah hasil analisis tes tidak seperti yang diharapkan dalam kurva normal, maka tentu ada apa-apa dengan soal tesnya. Apabila hampir seluruh siswa mendapatkan nilai jelek, berarti bahwa tes yang telah kita susun terlalu sukar. Sebaliknya, jika seluruh siswa mendapatkan skor baik, maka dapat diartikan bahwa tes yang disusun terlalu mudah. Dengan demikian, maka apabila kita memperoleh keterangan tentang hasil tes, akan membantu kita dalam mengadakan penilaian secara objektif terhadap tes yang kita susun. Ada 4 cara untuk menilai tes, yaitu yang pertama, meneliti secara jujur soal-soal yang telah kita susun. Terkadang dapat diperoleh pertanyaan mengenai ketidakjelasan bahasa atau perintah, taraf kesukaran, dan lain-lain mengenai keadaan soal tersebut. Pertanyaan tersebut mengenai apakah semua soal yang telah kita buat sesuai dengan topik yang telah kita bahas. Apakah soal yang sudah kita buat sesuai dengan bahan yang kita ajarkan? Cara yang kedua yaitu mengadakan analisis soal. Analisis soal adalah suatu prosedur sistematis
yang akan memberikan informasi yang sangat khusus terhadap butir soal yang telah kita buat. Kemudian apa sih faedah menganalisis soal? Bedanya adalah yang pertama, membantu dalam mengidentifikasi butir-butir soal yang jelek. Faedah yang kedua yaitu untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai penyempurna soal-soal untuk kepentingan yang lebih lanjut. Kemudian faedah yang ketiga yaitu memperoleh gambaran secara terlintas tentang keadaan soal yang telah kita susun. Cara yang ketiga yaitu mengadakan checking validitas. Validitas yang paling penting buat guru adalah validitas kurikuler. Untuk mengadakan checking validitas kurikuler, yaitu kita harus merumuskan tujuan setiap kegiatan pelajaran secara khusus dan jelas, sehingga setiap soal dapat kita jodohkan dengan setiap tujuan khusus tertentu. Kemudian cara yang terakhir atau yang keempat yaitu dengan mengadakan checking reliabilitas. Salah satu indikator untuk tes yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah bahwa kebanyakan dari soal yang tes yang kita susun memiliki daya pembeda yang tinggi. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu penafsiran nilai akhir atau penafsiran skor hasil penilaian. Penafsiran skor hasil penilaian adalah interpretasi atau memaknai pengolahan skor hasil penilaian terhadap kriteria atau patokan tertentu yang menjadi standar penilaian dengan menggunakan acuan tertentu. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil atau tuntas dalam menguasai suatu kompetensi. Setiap kompetensi dasar memiliki kriteria ketuntasan belajar antara 0% sampai 100%. Kriteria ideal untuk belajar tuntas adalah lebih dari 75%. Penetapan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah, yaitu yang pertama, kemampuan akademik peserta didik, yang kedua, kompleksitas indikator, yang ketiga, daya dukung guru, yang keempat atau yang terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, semua materi sudah dipaparkan oleh pemateri-pemateri tadi, maka dapat disimpulkan bahwa analisis butir soal bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan analisis soal, dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Kemudian, tujuan dari penafsiran hasil tes adalah untuk menerjemahkan dan memberi makna terhadap skor yang diperoleh orang yang diuji. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Dan mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan materi terdapat banyak tutur kata yang salah atau kurang jelas dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.